Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mama di The Sobat Learning. Oke, kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 4. Tentang apa itu? Tentang KPK dan FPB. Oke, sebelum masuk ke materi KPK dan FPB-nya, ada dasar yang harus anak-anak ketahui dulu ya. Jadi biar nanti pada saat materi KPK dan FPB itu anak-anak sudah siap. Apa aja yang kita perlu pelajari sebelum mempelajari KPK dan FPB itu? Oke, yang perlu kita pelajari adalah kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Oke, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Oke, anak-anak masih ingat ya bilangan asli itu apa? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi contoh dari kelipatan bilangan, misalnya kelipatan 4. Jadi kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Oke, sekarang masuk ke faktor bilangan ya. Faktor bilangan itu apa? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, contohnya nih, Mama kasih ya, misalnya faktor bilangan dari 12. Nah, jadi coba kita mulai dari membaginya dengan angka 1. Oke, 12 dibagi 1 tuh 12. Coba ingat lagi, 12 kira-kira dibagi berapa lagi ya yang habis ya? Oke, angka 2 ya, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi tidak ada sisa ya, tidak ada komanya. Terus 12 dibagi 3 sama dengan 4. Terus 12 dibagi 4 sama dengan 3, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Anak-anak bisa lihat ya di sini ada angka yang warnanya berbeda, angkanya warnanya merah. Itulah faktor dari bilangan 12. Jadi, anak-anak bisa cari juga dengan cara angka berapa yang jika dikalikan akan menghasilkan 12. Nah, contohnya nih gini nih. 1 dikali berapa hasilnya 12? 1 dikali 12. Terus 2 dikali berapa yang hasilnya 12? 2 dikali 6. Terus 3 dikali 4 itu akan menghasilkan 12. Jadi inilah dia lebih gampang menurut Mama dengan cara seperti ini. Jadi anak-anak ketika menulis faktor bilangan itu tidak akan double, tidak akan 2 kali menuliskan angkanya karena di sini udah ada 1, 2, 3. Jadi kalau seperti ini takutnya nanti 6-nya tertulis 2 kali. Nah, kalau yang seperti ini ya bisa lebih teliti ya, tapi itu tergantung anak-anak juga ya mana yang lebih gampang untuk di. Jadi faktor bilangan dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, anak-anak ngerti ya sampai sini, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang kita belajar tentang kelipatan persekutuan bilangan dan faktor persekutuan bilangan. Oke, kelipatan persekutuan bilangan itu apa ya? Jadi, nih persekutuan ini yang sama-sama ya. Jadi, contohnya nih. Apa itu kelipatan persekutuan bilangan? Jadi, kelipatan 2 atau lebih bilangan yang mempunyai nilai yang sama. Mama langsung kasih contoh ya. Misalnya gini. Tentukan kelipatan persekutuan 4 dan 6. Jadi anak-anak cari dulu kelipatan 4 berapa, kelipatan 6 berapa. Nih, kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan seterusnya ya. Sampai 4 kali berapa.
Kelipatan 6 begitu juga ya anak-anak ya. Anak-anak tinggal masukkan angka di sana, ada 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan 42. Nah, untuk menentukan kelipatan persekutuannya, anak-anak lihat angka yang sama di kelipatan 4 dan 6 ini. Lihat. Di kelipatan 4 itu ada angka 12. Kita lihat dari sini ya. Kelipatan 4 itu ada angka 4. Adakah di angka kelipatan 6 angka 4? Tidak ada ya, berarti tetot. Berarti dia tidak sama, tidak bersekutu ya. 8 juga tidak ada ya. Di angka 4 juga tidak ada 6 ya. Jadi 12 ini ada nih, 12 sama. Mama buatkan warnanya yang berbeda. Jadi anak-anak bisa lihat ya. Terus 24 juga ya nih, 24 dan 36. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36 dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke faktor persekutuan suatu bilangan ya. Apa itu faktor persekutuan bilangan? Nah, jadi faktor persekutuan bilangan itu adalah faktor dari dua atau lebih bilangan yang mempunyai nilai yang sama. Anak-anak, tadi kita udah belajar faktor bilangan ya. Nih, sekarang nih faktor persekutuannya, faktor yang sama. Contohnya gimana? Contohnya gini. Tentukan faktor persekutuan 20 dan 24. Nah, kita cari dulu faktor 20 berapa. Nih, dapat ya. Seperti cara tadi ya, 1 nih bisa dikali 20 hasilnya 20. Lalu 2 dikali 10 juga hasilnya 20. 4 dikali 5 juga hasilnya 20. Kalau 24 faktornya berapa? Faktornya ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Untuk mencari faktor persekutuannya, anak-anak melihat angka yang sama ya. Ada 1 di sini, di 24 juga ada 1, ada 2, ada 4. Jadi, faktor persekutuan 20 dan 24 adalah 1, 2, dan 4. Oke, anak-anak mulai ngerti ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas bilangan prima dan faktorisasi prima. Oke. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya juga untuk nanti kita belajar di KPK dan FPB. Oke, kita mulai dari bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Jadi anak-anak, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangannya hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya gini, kita coba angka 2 ya. Angka 2 itu hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 2 itu aja. Jadi angka 2 dibagi 1, 2. Angka 2 dibagi 2, 1. Nah, kalau angka 4 tuh ada angka lain yang bisa membaginya. Angka 4 dibagi 1, 4. Angka 4 dibagi 4, 1. Angka 4 dibagi 2, 2 hasilnya. Jadi tidak ya, karena ada angka lain yang membagi angka 4 itu. Oke, Mama kasih contoh ya, angka bilangan prima itu apa aja. Nah, bilangan prima itu angkanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, dan seterusnya. Anak-anak bisa nambahkan lagi ya, biar mengerti ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari faktor prima. Nah, faktor prima itu apa? Jadi, faktor dari suatu bilangan yang hanya merupakan bilangan prima. Kan kita tadi udah cari ya, udah belajar ya faktor bilangan, faktor dari bilangan ya. Nah, faktor bilangan itu kan ada angka 1, ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6 misalnya gitu. Nah, yang faktor prima itu faktor itu yang angkanya hanya angka bilangan prima, yang hanya bilangan prima. Nih, contohnya gini nih. Faktor bilangan dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dapatnya dari mana ya? Kayak cara tadi ya, 1 dikali berapa yang hasilnya 12 tuh 12. 2 dikali berapa yang hasilnya 12, 6. 3 dikali berapa yang hasilnya 12, 4. Jadi dari angka ini yang mana yang merupakan bilangan prima? Oke.
Oke, jadi faktor primanya adalah 2 dan 3. 1 tidak ya, 4 juga tidak, 6 dan 12 juga tidak. Oke, ngerti ya anak-anak ya. Semoga anak-anak lebih mengerti ya mendengar dari video mama ini. Oke, yang selanjutnya adalah faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Jadi ada caranya seperti pohon. Jadi makanya disebut dengan pohon faktor. Contohnya gimana Mama? Contohnya gini. Misalnya kita cari faktorisasi prima dari 40 ya. Nah, 40 itu kita bagi 2, hasilnya 20. Lalu 20 kita bagi berapa lagi ya? Bagi 2, hasilnya 10. Lalu 10 dibagi 2, hasilnya 5. 5 itu tidak bisa dibagi lagi ya. Bisa dibagi 5, hasilnya 1. Tapi dia udah N nih, udah di N ya, udah hasilnya pembagiannya hasilnya nanti 1. Jadi bilangan-bilangan yang Mama kasih yang Mama lingkari inilah yang faktorisasi primanya. Seperti pohon ya bentuknya ya. Jadi faktorisasi prima dari 40 itu adalah nih 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 5. Dan yang keduanya ada 3 kan, ini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 dipangkat 3 dikali 5. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Nanti pertemuan video berikutnya Mama akan membahas lebih dalam lagi tentang KPK dan FEB. Video ini Mama harap anak-anak bisa mengulang lagi kalau belum ngerti, karena Mama tadi sudah jelaskan step by stepnya. Ini dasar untuk kita mencari FEB dan KPK. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar, tetap semangat ya. Jangan lupa ya nak ya, minta tolong like, komen dan subscribe-nya. Tolong di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.